Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Faizal. Di sini saya dari kelompok 3. Kami ingin memperkenalkan lebih dekat dengan negara Iran. Terlebih dahulu kita akan berkenalan dengan kelompok 3. Oke, aku Aru dengan NIM 096. Halo, aku Krisa dengan NIM 100. Halo, Augustia Yuningsi dengan NIM 105. Pertama, di sini saya ingin menjelaskan sejarah berdirinya Iran. Iran merupakan salah satu negara tertua yang ada di dunia dengan sejarahnya yang telah dimulai sejak 5.000 tahun yang lalu. Bangsa Iran yang telah menjelajah Iran Barat Daya sejak 3.000 tahun sebelum Masehi adalah peradaban awal utama yang ada di wilayah yang sekarang menjadi negara Iran. Bangsa Arya mulai pindah ke Iran sekitar 1500 sebelum Masehi dari wilayah Sungai Volga di utara Laut Kaspia dan dari Asia Tengah. Terdapat dua suku yang membuat suatu negara bernama Iran, yaitu suku Persia dan Mades, yang membuat kerajaan di barat laut yang disebut Persia Barat. Dan sejak 2 abad awal terbentuknya negara Iran, bisa dikatakan ekonomi Iran sangat stabil dan hingga sampai pada banyaknya negara lain yang melakukan embargo terhadap negara Iran. Dikarenakan perencanaan ekonomi pusat dengan sumber daya minyak pada tahun 1979, Iran mempunyai nama yaitu Republik Islam Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini dan mendirikan Republik Teokratis. Iran pada saat itu sangat anti dengan Barat. Mayoritas penduduk Iran ialah penganut Syiah dan menganut konservatif karena pandangan dunia Syiahnya. Karena kecenderungannya untuk menjadi anti Barat dan Yahudi, Republik Islam Iran menjadi tantangan bagi kemampuan AS dan sekutunya untuk menggunakan pengaruhnya di Timur Tengah. Kedua, aku bakal jelasin tentang sejarah politik Iran, yaitu sebelum Republik Islam Iran itu didirikan sendiri, negara Iran tersebut dipimpin oleh dinasti Safawi. Lalu kemudian digulingkan dan digantikan oleh monarki Qajar namanya, yang didukung oleh Barat dan mempromosikan banyak sekularisme. Orang-orang itu sendiri, terutama para akademisi, sangat menentang kepemimpinan ini, dan kepemimpinan tersebut bernama Brigade Cossack, sebuah unit militer yang menghasilkan akademisi Muslim Iran. Lalu keduanya dibentuk saat ini. Meski begitu, dinasti ini akhirnya dibubarkan sendiri oleh panglimanya, yaitu Reza Shah Pahlavi, karena masyarakat dan ulama menolak sistem pemerintahan karena menganut pemerintahan Barat dan bekerja sama dengan Barat. Para ulama membantu Reza ketika dia menggulingkan dinasti Qajar dan sangat menyemangatinya. Sebuah revolusi dimulai oleh para ulama yang dikenal dengan sebutan mullah dan menjadikan Iran sebuah republik dengan sistem pemerintahan yang disebut waliyatul faqih, kepemimpinan tertinggi dipegang oleh para ulama. Selama pada awalnya membawa 5 perubahan. Yang pertama yaitu di bidang akidah dan agama, yang membahas semua masalah moral yang berkaitan dengan agama. Yang kedua, di bidang filsafat dan sains, yang membahas semua bidang ilmu dan budaya. Lalu yang ketiga, di bidang-bidang sastra dan seni, yang menangani semua masalah yang berkaitan dengan sastra dan seni. Dan yang keempat, yaitu di bidang hukum dan perundang-undangan, yang menangani semua masalah hukum yang berlaku bagi masyarakat. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada di bidang didemonstrasikan dan dipraktikkan selama Revolusi Islam Iran. Perspektif baru tentang sistem politik Iran setelah Revolusi Islam. Iran telah pindah dari monarki absolut ke Republik Islam. Iran telah pindah dari monarki absolut ke republik dalam hal struktur politik. Perbedaan yang paling mencolok antara keduanya adalah apakah Iran sekuler sebelum revolusi. Lalu ia berubah menjadi negara teodemokratis di bawah kendali rakyat sistem pemerintah, Republik Islam Iran, dengan nama Waliyat al-Faqih, didasarkan pada kepemimpinan agama dan prinsip-prinsip pemerintahan al-Amr, mencegah penyalahgunaan oleh negara dan kewajiban Islam. Yang sebenarnya konstitusi Republik Islam Iran mencantumkan wilayah al-Faqih sebagai salah satu komponen menurut konstitusi Republik Islam Iran yang saat itu diadopsi pada 1979. Pasal 107 menetapkan bahwa Ayatullah Khomeini secara nominal berfungsi sebagai pemimpin gerakan juga
sebagai pemimpin Marja Taqlid dan Wilayat Al-Faqih. Oke. Sekarang kita lanjut ke sistem pemerintahan di Iran. Sistem pemerintahan Wilayatul Faqih di Republik Iran itu masih digunakan, tetapi digabungkan juga dengan menerapkan demokrasi yang ditandai dengan adanya trias politika atau lembaga cabang pemerintahan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Presiden yang dipilih oleh rakyat itu hanya bertanggung jawab atas pemerintahan, tetapi mullah tetap memiliki otoritas tertinggi dan memiliki hak untuk memberhentikan presiden dari masa jabatannya. Rakyat juga mengadakan pemilihan umum untuk memilih anggotanya di legislatif yang menjabat untuk masa jabatan selama 4 tahun. Selain itu, Wilayatul Faqih ini merupakan cabang lain dari filsafat politik milik Imam Khomeini yang memainkan peran penting dalam sistem politik Republik Islam Iran. Salah satu konsep terpenting dalam filsafat politik Imam Khomeini merupakan Wilayatul Faqih. Ada yang satu ini. Intinya, dia ingin melihat orang-orang terpercaya dalam posisi kepemimpinan secara menyeluruh, termasuk dalam politik. Dengan demikian, pengertian ini dipahami merujuk pada kepemimpinan politik dan agama faqih secara bersamaan. Namun, Imam Khomeini membedakan antara demokrasi liberal dan demokrasi murni secara berbeda. Imam Khomeini percaya bahwa kebebasan demokratis harus dibatasi dan hanya digunakan sesuai dengan hukum Islam. Terlepas dari label yang digunakan, sistem pemerintahan Republik Islam Iran dapat dikategorikan sebagai sistem demokrasi religius. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Aku akan melanjutkan 3 pembahasan dari temanku. Aku akan bahas tentang sistem politik di Iran. Sistem politik Iran merupakan gabungan dari teokrasi dan sistem presiden. Pada Desember 1989 terdapat sebuah konstitusi yang disetujui yang menetapkan tatanan politik, ekonomi, dan sosial Iran dan menyatakan 12 imam Syiah sebagai agama negara Iran. Iran memiliki pemilihan presiden yang demokratis dan parlementer atau majelis. Menurut konstitusi, kandidat yang mencalonkan diri untuk menjabat harus diperiksa oleh Dewan Pengawas Iran sebelum dipilih. Selain itu, terdapat organisasi yang mengirimkan perwakilan, biasanya di bawah kendali pemimpinan tertinggi, untuk melindungi karakter negara Islam di Iran. Presiden di sana bukanlah pemimpin tertinggi, melainkan pemimpin agung. Di samping presiden dan parlemen yang dipilih oleh rakyat, terdapat jaringan lembaga yang tidak dipilih oleh rakyat di bawah kendali pemimpinan tertinggi. Pemimpin agung adalah panglima angkatan bersenjata Iran dan mengendalikan aparat keamanan. Juga menunjuk hakim agung. Setengah dari anggota Dewan Pemilihan langsung anggota parlemen berlangsung setiap 8 tahun. Dewan Pertahanan terdiri dari 6 teolog yang ditunjuk oleh pemimpin agung dan 6 ahli hukum yang ditunjuk oleh hakim dan disetujui oleh parlemen. Dewan ini berfungsi sebagai dewan penasihat panglima tertinggi dan memiliki wewenang tertinggi untuk menyelesaikan perselisihan hukum antar parlemen dan dewan penjaga. Pengadilan bekerja sama dengan badan-badan keamanan dan intelijen dengan gigih melawan serangan balik dan para aktivis hak asasi manusia, serta mewujudkannya hukum orang-orang yang dituduh melanggar keamanan nasional atas tuduhan yang tidak jelas. Jadi yang terakhir itu ada multi-layer government, yang dimana pada tahun 2017, yang dimana itu baru-baru ini saja, tata kelola multi-layer diperkenalkan ke Iran untuk menerapkan model tata kelola negara, khususnya di wilayah metropolitan atau di kota Mashhad yang ada di Iran tentunya, memiliki 3 indikator, yaitu ruang jaringan, ruang kekuasaan, dan polisentris, dan batas yang memudar menunjukkan kondisi yang tidak menguntungkan dalam manajemen perkotaan dan regional Iran, dan berhasil dalam 2 metrik, yaitu ruang partisipatif dan pluralistik. Lalu mungkin itu saja dari multi-layer government dari negara Iran, dikarenakan multi-layer government dari negara Iran ini bersifat sangat rahasia dan susah untuk didapatkan. Hanya sedikit yang kami ketahui. Terus mungkin udah itu aja dari kami ya. Jadi aku ngekutip satu quotes dari Ayatullah Khomeini ini, salah satu tokoh dari Iran tersebut, yaitu dia bilang, Islam is politic or it is nothing. Jadi mungkin itu aja sih dari kelompok kami ya. Kalau bingung
bisa search sendiri di Google. Terima kasih.